Berikutnya, adalah, nah ini ya, kalau saya lanjut, jadi kapan sebetulnya harus mengevaluasi ya? Sebetulnya evaluasi itu tidak sekali, gitu ya. Tadi sudah disampaikan di awal pada saat saya mendefinisikan bahwa mengevaluasi itu ada beberapa proses, gitu ya. Yang pertama sama proses pembuatan. Selama belum benar-benar diimplementasikan, ini ada perubahan-perubahan hasil dari evaluasi, ya. Nah, ini jadi itu yang dimaksud dengan formative evaluation. Berikutnya adalah pada saat produk jadi, ya. Produk jadi apa namanya sudah sudah dikatakan siap, ini sudah nggak ada perubahan lagi. Kemudian fase berikutnya adalah pada saat produk ini telah dipasarkan. Summative evaluation. Ya, jadi sebelum produk ini benar-benar jadi atau masih proses pembuatan dan sudah dievaluasi, kemudian saat proses itu jadi, gitu ya, tapi belum diluncurkan, belum dipasarkan, belum dimanfaatkan oleh user yang ada. Misalkan tadi ada beberapa aplikasi yang untuk massa, untuk umum, gitu ya, tapi dia belum digunakan, gitu ya, misalnya masih di lab, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah pada saat produk itu sudah dipasarkan. Evaluasi perancangan bisa kita kelompokkan, gitu ya. Setidaknya pada saat mengevaluasi desain, di sini ada istilah cognitive walkthrough, yaitu usaha yang dilakukan untuk mengenalkan teori psikologi ke dalam bentuk informasi dan subjektif. Jadi cognitive walkthrough ini bisa mengevaluasi desain atau perancangan dengan melihat seberapa besar, gitu ya, dukungan yang diberikan ke pengguna untuk mempelajari beberapa tugas yang diberikan. Jadi berdasarkan tugas-tugas dari user tadi, akhirnya kita bisa mengidentifikasi, gitu ya, kebutuhan user dari sisi teori psikologi, gitu. Sebetulnya orang akan merasa lebih nyaman apabila dia banyak informasi yang dia dapatkan, misalkan seperti itu. Tapi lagi siapa user kita, ya. Bisa jadi kalau user kita anak-anak muda yang sudah istilahnya digital native, gitu ya, yang mereka sudah sangat paham dengan sebuah aplikasi, maka nggak perlu, gitu ya, ada tombol-tombol, gitu ya, ada tombol save, gitu. Mereka cukup dengan icon-icon saja, mereka sudah cukup, tidak perlu diberi keterangan bahwa ini ada untuk menyimpan, kemudian ada keterangan balon tip dan seterusnya. Tapi ini akan mereka malah jadi jenuh, gitu ya, dari sisi teori psikologi seperti itu. Oke, ada beberapa hal ya. Ini saya hapus dulu. Nah, apakah pengguna mencoba untuk mencapai efek yang tepat? Ya? Apakah pengguna melihat bahwa tindakan yang benar itu tersedia? Ya? Nah, dari sini nanti kita akhirnya menggali, gitu ya. Akhirnya mereka menyampaikan sesuatu bahwa ini jadi evaluasi untuk desain yang sudah dibuat. Kemudian, apakah pengguna mengasosiasikan tindakan yang benar dengan efek yang ingin dicapai? Selanjutnya, jika tindakan yang benar itu dilakukan, gitu ya, pengguna akan melihat kemajuan yang sedang dibuat menuju solusi dan tugas. Oke, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengasah, gitu ya, atau mengetahui sebetulnya kebutuhan yang sebenarnya oleh user itu seperti apa. Selain cognitive walkthrough, juga ada heuristic evaluation. Kalau heuristic evaluasi ini bisa dibilang cognitive walkthrough yang terstruktur. Kalau tadi kan cognitive walkthrough itu kita melihat secara luas bagaimana si user kita amati, gitu ya. Tapi kalau heuristik ini lebih ada tatanan, gitu ya, bahwa untuk menjalankan sistem, maka user harus melakukan apa dulu. Kita buatkan tahapan atau
heuristik ya, hierarki. Nah, hierarki. Kita buatkan hierarkinya, jenjang-jenjangnya apa dulu yang dilakukan user. Setelah ini apalagi yang dilakukan, nah, seperti itu. Intinya heuristic evaluation ini adalah cognitive value yang lebih terstruktur gitu. Sebetulnya nah ini jadi bisa dibilang ciri-ciri dari heuristic evaluation adalah pertama perilaku sistem dapat dipastikan ya, karena ini lebih terstruktur, semuanya diatur, maka perilaku sistem dapat dipastikan. Perilaku user atau perilaku sistem ini akan berjalan apanya dulu nih gitu ya. Dia akan setiap memulai dia akan login dulu, setelah login masuk ke menunya apa namanya, hierarki ya, dalam artian menunya ada beberapa menu, kemudian dia bisa di breakdown jadi sub menu dan seterusnya. Kemudian perilaku sistem juga konsisten ya, maka di sini bisa dipastikan bahwa sistem berjalan seperti yang sudah tertulis gitu ya. Tidak berbeda-beda gitu. Suatu saat sistem berjalan mulai dari login ke menu, kemudian dia harus klik menu dulu baru masuk ke menu. Tapi ada bukan nggak boleh sistem itu ada kalanya dia nggak usah login langsung masuk menu. Nah itu ini dibilang sistem tidak konsisten. Kemudian kemampuan memori, user tidak melebihi batas ya. Jadi user tidak diwajibkan atau tidak dipaksa untuk mengingat banyak hal berkaitan dengan penggunaan aplikasi tersebut ya. Berikutnya dialog merupakan orientasi tugas ya. Jadi dengan cara berinteraksi tadi antara user dengan apa namanya komputer gitu ya, dengan desainer, nah ini untuk mempermudah gitu ya, mendapatkan gambaran tentang tugas yang dilakukan. Berikutnya adalah evaluasi eksperimen, jadi uji coba gitu ya. Tadi subjek, pemilihan subjek penting dalam eksperimen karena ini eksperimen bisa jadi segala sesuatu yang tertata atau bisa dikatakan tadi proses evaluasinya di lab gitu ya. Kita bisa mengelola semuanya gitu ya, mulai dari subjek, pemilihan subjeknya, kemudian apa yang mau kita eksperimenkan atau kita uji apanya dulu gitu. Harus sesuai dengan keinginan user ya, karena memang kita fokus pada user centered design atau keinginan user, maka fokus atau sesuai dengan kebutuhan, mungkin ya, istilahnya lebih kepada kebutuhan bukan keinginan. Jika subjek bukan user sebenarnya dipilih harus sama. Misalkan saya mau menguji coba gitu ya, saya mau menguji coba mengevaluasi secara eksperimen atau di lab gitu ya, maka saya harus memilih persona gitu ya, atau target gitu, atau user yang seseorang respondennya, orang yang menguji ini harus mempunyai karakter yang sama. Dalam artian misalkan ini nanti sistem akan dimanfaatkan oleh user berusia lansia misalkan. Ini adalah program apa namanya, program untuk dana taspen misalkan, tabungan pensiun misalkan ya, maka saya harus seorang desainer harus menyesuaikan gitu ya, atau evaluasi eksperimen itu juga harus menyesuaikan gitu ya. Bolehlah tidak menggunakan user yang sebenarnya gitu ya, karena ini masih eksperimen, tetapi kita harus memilih karakteristik atau ciri-ciri seperti calon target atau seperti end user yang akan kita targetkan nanti. Misalkan usianya tadi ya, oke, karena ini juga khusus untuk orang yang tingkatan pendidikannya, karena dia diasumsikan adalah pekerja, setidaknya level pendidikannya SMP